Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, فحديثنا لا يزال موصولا عن كتاب شرح الآداب العشرة لشيخنا صالح الأصيمي حفظه الله تعالى. وفي هذا الباب سندرس جماعة ما يتعلق بآداب الكلام. InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas bab yang keempat, yaitu adab berbicara kepada orang lain. Qala al-musannifu waffaqahullah, beliau Syekh Al-Utsaimin hafizahullah mengatakan, Ar-rabi' takallam bi thayyibil qawli fi khairin. Yang keempat, berkatalah dengan sebaik-baik perkataan dalam kebaikan. Wakhfid sautaka, dan rendahkanlah suaramu. Mutamahilan fi hadithika, sedangkan engkau berbicara pun, yaitu berbicara dengan santai, berbicara dengan perlahan. Wa ansit liman kallamaka muqbilan alaih, dan dengarkanlah dan perhatikanlah bagi seseorang yang mengajakmu bicara, dan lihatlah kepadanya dan menghadaplah kepadanya, kepada orang yang mengajak kita bicara. Wala tuqati'hu, dan jangan memotong pembicaraannya. Wala tataqaddam baina yadayil akbari bil kalam, dan jangan sekali-kali memulai terlebih dahulu perkataan kita ketika di suatu majlis justru ada orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih besar dalam tingkat, yaitu manzilah ataupun makanah. Maka ketika seorang yang masih muda, hendaknya jangan berbicara ketika ada orang yang lebih tua di hadapannya, kecuali ketika diminta. Qala syarih waffaqahullah, kemudian beliau mengatakan, Zakarul musannif wafaqahullahu al-adab ar-rabi' min al-adab al-asharah. Beliau menyebutkan adab yang keempat dari adab 10 dalam adab Islami. Wa huwa yata'allaqu bi adabil kalam, dan ini berkaitan tentang adab berbicara. Wa fihi sab'u masail, ada 7 perkara. Fal mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi qawlihi takallam bi thayyibil qawli fi khairin, itu perkataan beliau Syekh Salih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, takallam bi thayyibil qaul fi khairin, berkatalah yang perkataan yang baik dalam kebaikan. Wa thayyibu minal qaul huwa at-tahirus salim minal khubthi, dan yang dimaksud dengan perkataan yang baik adalah at-tahir, yang bersih, as-salim, yang selamat, minal khubthi, dari keburukan, dari hal-hal yang kotor ataupun yang jorok. Wal khairu huwa ma rughiba fihi syar'an aw urfan, adapun kebaikan yaitu adalah apa-apa yang dianjurkan oleh syariat ataupun urf, kebiasaan manusia, yang disukai, disenangi, dan juga dimotivasi terhadap hal tersebut. Wal abdu ma'murun fi mantiqihi bi amrayn, adapun seorang hamba itu diperintahkan dalam perkataannya, pembicaraannya, dengan 2 hal. Humal madhkurani fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan 2 hal tersebut telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, muttafaqun alaih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik ataupun dia diam. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim.
fa ahaduna yu'maru idza takallama an yaqula khairan. Maka sebagian dari kita ataupun kita sebagai manusia diperintahkan ketika kita berbicara untuk mengatakan perkataan yang baik, atau an yahfadha mantiqahu fala yatakallam bi syai', atau jika tidak bisa berkata yang baik maka hendaknya dia menjaga lisannya, dia menjaga mulutnya, dia menjaga pembicaraannya agar tidak berbicara kecuali dengan suatu yang baik. Jika tidak bisa maka hendaknya dia diam. Wal mas'alatu tsaniyah, perkara yang kedua, fi qawlihi wakhfid sautaka, rendahkanlah suaramu. Fas-sautu wi'a'ul kalam alladhi yudfa'u bihi ila al-khalq. Fas-saut, suara adalah sebuah mangkuk pembicaraan yang didorong dengannya itu menuju halq. Maka seseorang dapat berbicara dengan dorongan tersebut. Wa khafduhu huwal hamsu bihi wa tarku raf'ihi, dan merendahkan suara itu yaitu menjaga suara tersebut dan juga tidak mengangkat suaranya. Fa idza takallama hamasa bi kalamihi wa lam yarfa' sautah, maka jika dia berbicara dia menjaga perkataannya kemudian dia tidak mengangkat daripada suara tersebut ketika berbicara. Wal mas'alatu tsalitsah, perkara yang ketiga, fi qawlihi mutamahhilan fi haditsika, yaitu hendaknya berkata yang pelan-pelan ataupun berkata yang tidak terburu-buru. Fa idza tahaddatsa al-'abdu sunna lahu an yatamahhal fi hadithi, maka ketika seorang hamba berbicara maka disunnahkan untuk berkata yang perlahan-lahan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wat tamahul at-ta'anni wat tu'adah. Tamahul artinya yaitu pelan-pelan ketika berbicara. Fayukhriju kalamahu syai'an fa syai'an, maka dia mengeluarkan perkataannya, mengucapkan perkataannya yaitu satu demi satu, yaitu perlahan-lahan, hatta yataharraza fima yatakallamu bihi wa yu'qal anhu. Kenapa? Agar tentu dapat dia menjaga daripada perkataannya, dia berpikir terlebih dahulu dan agar dapat dipahami daripada apa yang dia bicarakan. Famanfa'atu tamahul fil kalami amran, maka manfaat daripada seorang berbicara dengan perlahan ketika berbicara itu ada dua hal. Yang pertama, ahaduhuma husul ihtirazil mutakallim fi kalamih, yaitu seseorang dapat menjaga daripada perkataannya ketika ia berbicara. Fala yukhriju syai'an minal kalam illa wa qad wazana, maka tidak akan keluar dari mulutnya, dari pembicaraannya sesuatu kecuali dia telah mewazannya, dia telah menimbangnya, dia telah memikirkannya, apakah ada maslahat di dalamnya, apakah ada kebaikan di dalamnya. Jika ada maka ia sampaikan. Wal akharu husulu aqli ma'na kalami, yaitu agar terjadinya juga pemahaman ketika ia mengucapkan perkataan tersebut agar orang lain dapat memahaminya. Fayubhamu anhu, maka dipahami dari perkataan tersebut. Wa yudraku ma yuridu bi kalamih, dan juga diketahui apa yang dia inginkan dari pembicaraannya tersebut. Wal mas'alatur rabi'ah, kemudian permasalahan yang keempat, fi qawlihi wa ansit liman kallamaka, beliau mengatakan dan diamlah dan dengarlah dan perhatikanlah secara baik bagi orang yang mengajak kita untuk berbicara ataupun bagi orang yang berbicara kepada diri kita. Ay bil qa'i sam'ika wa tawajjuhi qalbika ilaih, yaitu maknanya adalah kita senantiasa menjadikan pendengaran kita fokus kepada apa yang ia sampaikan, dan kita juga bukan hanya pendengaran, penglihatan, namun juga hati kita, yaitu mencerna, memaknai apa yang orang lain sampaikan. Fal insatul ma'mur bihi, maka insat ataupun perintah untuk mendengarkan sesuatu dengan seksama itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
qadrun zaidun anil istima', bahkan lebih tinggi insat ini daripada istima'. Jadi kalau istima' hanya mendengarkan saja, tapi kalau insat adalah dia mendengarkan, dia memperhatikan, dan dia tidak berbicara ketika orang lain sedang mengajaknya bicara. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Al-A'raf ayat 204. Dan jika dibacakan Al-Qur'an, maka hendaklah kalian mendengarkan dengan baik, dan juga wa ansitu, yaitu memfokuskan pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan juga kalian tidak berbicara ketika dibacakan Al-Quran tersebut. Falistima' ilqa'u sam'i lil mutakallim, maka poinnya adalah istima' mendengar adalah kita mendengarkan orang lain ketika berbicara. Adapun insat adalah kita mendengarkan orang lain ketika berbicara dan kita meninggalkan daripada perkataan ketika orang berbicara kepada kita. Fal insatu a'la minal istima', maka insat lebih tinggi daripada istima'. Wa kullu insatin istima'un wa ziyadah, maka segala bentuk insat adalah istima' yang baik bahkan lebih. Walaysa kullu istima'in insatan, dan bukanlah istima' itu termasuk daripada insat. Wal mas'alatul khamisah, perkara yang kelima, fi qawlihi muqbilan alaih, yaitu hendaklah seseorang ketika diajak berbicara maka dia pun hendaknya melihat kepada orang yang berbicara dengannya. Ay musyrifan bi suratika adh-dhahirah, yaitu kita menjadikan posisi tubuh kita menghadap kepada orang yang kita berbicara dengannya. Min badanika alaih ya'tina'an bihaqqihi wa hifdhan li widdihi, yaitu menjaga daripada haknya, perasaannya, dan juga menjaga daripada yaitu kecintaannya. Wa akmalul iqbal ma wata'a fihi al-batin al-zahir fajumi' alaih, dan sebaik-baik orang yang ketika diajak bicara kemudian ia memperhatikannya, kemudian ia menghadap kepada orang yang mengajak ia bicara, adalah bukan sekedar badannya saja, bukan hanya sekedar matanya saja, bukan hanya sekedar kuping pendengaran dan yang lainnya, tapi hendaknya juga masalah tentang batin, yaitu isi hatinya juga ia fokuskan untuk mendengarkan dari lawan bicaranya. Wal mas'alatu sadisah, kemudian perkara yang keenam, fi qawlihi wa la tuqati'hu, maka ketika ia mengajak bicara jangan kita potong pembicaraannya tersebut. Wal muqata'ah, memotong pembicaraan, hiya mubadaratil mutakallim bil kalami qabla tamami kalami, yaitu seorang ketika diajak bicara justru ia memberhentikan orang yang ia ajak bicara padahal ia belum selesai dalam pembicaraannya. Fala yakadu yubinu an maqsudih, maka akhirnya tidak jelas apa yang dimaksudkannya. Wal yufsihu an muradih, juga tidak ada hal yang dapat dipahami daripada pembicaraannya. Wal mas'alatu sabi'ah, kemudian perkara yang ketujuh merupakan perkara yang terakhir, fi qawlihi wa la tataqaddam baina yadayil akbar bil kalam, janganlah memulai dengan pembicaraan ketika di sana ada orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih tinggi daripada manzilah dan sebagainya dengan perkataan orang tersebut. Lianna syar'a hafidhu lil kabiri haqqah, kenapa? Karena syariat Islam itu menjaga hak-hak orang tua ataupun orang yang lebih tinggi dari posisinya, lebih tinggi daripada orang selainnya. Wa minhu haqquhu fil kalam, di antara hak orang tua itu adalah haknya ketika berbicara. Alla yutaqaddam baina yadayhi, agar tidak ada orang yang lebih muda justru berbicara duluan sebelum orang tua tersebut berbicara. Falyushra'u man dunahu fil kalam fi ma qasadahu la in iftaraqa mubtaghahuma, maka tidak disyariatkan orang yang lebih muda justru memulai perkataannya ataupun ucapannya kecuali memang sudah diminta oleh orang tua tersebut. Wal akbar huwa al mutaqaddim bil kubri ala ghairi, yang dimaksud orang tua
adalah orang yang telah mendahului daripada orang yang sebelum orang yang setelahnya. Wal kubru naw'an, dan tua itu ada dua. Yang pertama kubru aqdarin, yaitu tua dalam kadar kariasah seperti kepemimpinan, wal ilm, seperti ilmu. Maka kalau ada orang yang punya kepemimpinan lebih tinggi daripada orang lain, maka dia disebut sebagai orang yang lebih tua. Kemudian juga al-ilmu, ilmu, ketika seorang memiliki ilmu walaupun usianya masih muda, maka dia hakikatnya adalah orang tua yang bisa diambil ilmunya. Wa ghairuhuma wa ghairihima, atau yang selain keduanya. Kemudian yang kedua, wal akhar kubru a'marin, yaitu tua karena memang usia, mimman yasbiqu bisin ghairahu, yang memang mendahului orang lain dengan umurnya. Inilah yang dimaksud dengan orang tua secara hakikat. Adapun orang tua yang pertama adalah yang dimaksud dengan kepemimpinan, dia adalah leader ataupun pemimpin ataupun orang yang berilmu, orang yang lebih pandai. Fal abdu ma'murun bitaqdimil akbar baina yadayhi fil kalam, maka seorang hamba diperintahkan untuk mengedepankan orang yang lebih tua, orang yang lebih berhak di antara orang-orang lain untuk berbicara. Wa manhiyun an musabaqatihi fi, dan dilarang daripada memulai terlebih dahulu ketika memang tidak ada perizinan sebelumnya. Hifdhan li haqqihi, untuk menjaga daripada haknya. Lima fi sahih, sebagaimana disebutkan dalam sahih, min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabbir kabbir, taqdiman lil akbar, yaitu kedepankanlah yang lebih tua, yang lebih besar, yang lebih berilmu, yang lebih pandai, yang lebih berharga dalam kepemimpinan. Taqdiman lil akbar minal mutakallim, yaitu untuk mengedepankan orang yang lebih berhak dalam berbicara. Fayuqaddamu man urifa kubruhu biqadarin aw ilmin, maka dikedepankan secara uruf juga, secara kebiasaan, adalah orang yang berhak baik secara qadar tadi ataupun secara ilmu. Wa min hadzal bab, maka dari bab ini, zajru tullabil ilm anil kalami baina yadayil ulama, maka jangan sampai seorang penuntut ilmu ataupun para penuntut ilmu itu justru berbicara terlebih dahulu di hadapan para ulama. Fa innal ma'mura bihi syar'an, karena sesungguhnya yang disyariatkan, yang diperintahkan secara syariat Islam, waqlul kalami ilaihim, yaitu memberikan perkataan, yaitu untuk mereka para ulama. Fahuwa haqqun thabitun, karena itu merupakan hak yang thabit, yang telah ditetapkan lahum, bagi mereka para ulama, bitariqi syara', dalam pandangan syariat. Wa multamisul ilmi ma'murun bi an yastaghni bihim, dan para penuntut ilmu itu diperintahkan untuk, yaitu membutuhkan mereka, yaitu para ulama, li'anna dhimamahum mashghulatun bil kalam, karena hati nurani mereka itu sibuk dengan perkataan yang mereka itu lebih berhak, sebagaimana bayanan an syara' dijelaskan oleh syariat. Wa qiyaman bihaqqillah, dan juga berdasarkan daripada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhimmatuka wa anta dunahum bari'ah, adapun engkau dan juga engkau yang berada di bawahnya, maka engkau itu tidak memiliki urusan akan hal tersebut. فَإِذَا بَلَغْتَ مَبْلَغَهُمْ, namun jika engkau telah sampai kepada manzilah mereka, وَرَمَقَكَ النَّاسُ بِأَبْصَارِهِمْ, dan manusia melihat kepadamu dengan pandangan mereka, وَاحْتَاجُوا إِلَى عِلْمِكَ, dan butuh kepada ilmumu, فَاطْلُبْ حِينَ إِذٍ, maka mintalah pada saat itu, najata nafsika, keselamatan dirimu, بِالْقِيَامِ بِحَقِّلَّهِ, yaitu dengan melaksanakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala alaika, atas dirimu. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.